Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Selesai. Amin. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik tema 8, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, saat memboncengkan Lani, tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Setelah Siti dan Lani menambal ban sepeda di bengkel, mereka berdua merasa lapar. Tiba-tiba mereka melihat penjual bakso dorong lewat. Siti dan Lani pun sepakat untuk makan bakso terlebih dahulu. Setelah selesai makan, mereka berdua mengamati gerobak bakso bergerak maju karena dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong, dan dikayuh. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran di subtema 1 dan 2 yang membahas tentang gaya dan gerak? Untuk melakukan gaya, kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut ini adalah beberapa contoh hubungan antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Pada gambar ini menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan menutup. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gambar ini menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir, bus menjadi lambat lalu berhenti. Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Gambar ini menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin bisa menjadi berubah bentuknya. Kemudian yang terakhir nomor 4, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Gambar ini menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang dilakukan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian, bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Pada saat perjalanan pulang, Siti dan Lani melihat angsa di danau yang mereka lewati. Siti menjadi ingat bahwa ia pernah membaca cerita fiksi yang berjudul Angsa dan Telur Emas. Bacalah cerita fiksi yang berjudul Angsa dan Telur Emas di buku paket tematik tema 8 halaman 127-128. Sesampainya di rumah, Siti langsung belajar dan membaca buku pelajaran SBDP yang membahas tentang karya 3 dimensi dan karya 2 dimensi. Siti sangat bangga karena ia tinggal di Yogyakarta di Kampung Bantul yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Gerabah merupakan contoh karya 3 dimensi. Selain itu juga ada lukisan yang terpajang di rumah Siti yang termasuk contoh karya 2 dimensi. Apa yang kamu ketahui tentang karya 3 dimensi dan karya 2 dimensi? Mari kita pelajari bersama-sama. Karya seni 3 dimensi adalah karya yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun, dan memiliki volume. Contohnya patung, guci, gerabah, dan lain-lain. Kemudian, karya seni 2 dimensi adalah karya yang memiliki 2 ukuran atau sisi. Mudahnya, karya itu hanya memiliki panjang dan lebar saja. Contohnya seperti lukisan, seni grafis, dan karya seni lain yang digambar di atas permukaan datar. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar karya seni 3 dimensi. Yang pertama, benda kubisitis, yaitu benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya seperti kotak pensil, kotak tisu, meja, dan lain-lain. Yang kedua, benda silindris,
yaitu benda-benda yang menyerupai bentuk silinder atau elips. Contohnya seperti botol, gelas, mangkuk, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah benda bebas, yaitu benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, pohon, batu, dan benda alam lainnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Soal nomor 1, setelah kalian membaca cerita fiksi yang berjudul Angsa dan Telur Emas, maka jawablah pertanyaan ini. A. Apa isi teks dari cerita tersebut? B. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? C. Bagaimana seharusnya sikap yang dimiliki oleh tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? D. Apa yang kamu lakukan jika menjadi tokoh utama tersebut? E. Apa amanat atau pesan yang ada dalam cerita tersebut? Soal nomor 2, Andi akan memindahkan barang-barang berat di rumahnya, seperti lemari, meja, dan tempat tidur. Apa yang dibutuhkan oleh Andi? Tuliskan 3 gaya yang sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dihasilkan dari gaya yang kamu lakukan? Soal yang nomor 3, amatilah benda-benda yang ada di sekelilingmu. Carilah dan gambarlah benda yang tergolong dari benda kubisitis, silindris, dan benda bebas. Tulis jawaban kalian di buku tulis, kemudian kirim jawaban di pengajarnya masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak, dimanapun kalian berada. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Sebelum itu, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.